Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ya maskan nasyadakumullah, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak. Mudah-mudahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dapat kita syukuri dengan sebenar-benarnya. Yang dengan itu sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum, sungguh jika kalian bersyukur niscaya aku Allah akan menambahkan nikmatku kepada kalian, kita akan dapatkan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut yang setia hingga akhir zaman nanti. Malam hari ini kita akan melanjutkan materi hadis pada kitab Riyadhus Shalihin, masih pada bab tentang perintah untuk memperbanyak amal di usia sepuh senja. Di akhir-akhir umur, di mana hadisnya adalah hadis yang ketiga dari bab tersebut atau hadis yang ke-114 dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Bismillah. Ats-tsalitsu, yang ketiga, an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ma shalla Rasulullah, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan salat ba'da, setelah an-nazalat alaihi, setelah turunnya ayat kepada beliau, idza jaa nasrullahi wal fath, surat An-Nasr, surat ke-110. Illa, kecuali, yaqulu fiha, beliau mengucapkan dalam salat tersebut, subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Subhanaka, maha suci engkau, rabbana, rabb kami, wa bihamdika, dan kami memujimu, mengucapkan pujian-pujian kepadamu, Allahumma, ya Allah, ighfirli, ampunilah aku, berilah pengampunan kepadaku juga bisa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pada riwayat Imam Bukhari ini hadis yang ke-4967, Imam Muslim pada hadis yang ke-1087. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad pada hadis yang ke-26161. Wa fi riwayatin fis sahihaini anha, dalam riwayat keduanya dari Ibunda Aisyah juga, sahihaini, sahih menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari Ibunda Aisyah juga, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yuksiru ayyakula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ucapan pada waktu ruku dan sujud beliau dengan kalimat subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanaka, maha suci engkau, Allahumma ya Allah, Rabbana, Rabb kami, wa bihamdika, dan kami mengucapkan pujian kepadamu, Allahumma gfirli, ya Allah berikanlah pengampunan kepadaku, atau ya Allah ampunilah aku. Yata'awwalul Qur'ana, dalam keterangannya disebutkan makna yata'awwalul Qur'ana ay ya'malu ma umira bihi fil Qur'an. Beliau melakukan apa yang diperintahkan dalam Al-Qur'an kepada beliau, itu pada firman Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, ayat terakhir dari surat An-Nasr. Maka pujilah, sucikanlah dengan memuji Rabbmu dan mintalah ampunan kepadanya. Wa fi riwayatil Muslim, pada riwayat Imam Muslim hadis yang ke 1086 itu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyakula qabla ayyamut subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan atau menjelang wafat beliau memperbanyak mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah wa atubu ilaik. Qalat Aisyah, berkata Aisyah, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma hadhil kalimat, apa arti kalimat-kalimat ini? Allati araka ahdatstaha taqulaha, di mana engkau mengucapkannya. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ju'ilat li alamatan, Allah menjadikan pada diriku tanda-tanda, fi ummati, pada umatku, idza ra'aituha, jika aku melihat tanda tersebut, qultuha, maka aku ucapkan, idza jaa nasrullahi wal fath ila akhiri surah, sampai pada akhir surat, yaitu untuk memperbanyak tasbih dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari riwayat yang lainnya, hadis yang ke 1088, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru min qauli subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Kalau tadi wa atubu ilaik, kalau ini wa atubu ilaih. Ya. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, dan segala pujian baginya, astaghfirullah, aku memohon beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya, kepada Allah. Qalat qultu, berkata Aisyah, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, araka tuksiru min qauli, aku melihat engkau memperbanyak mengucapkan subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqala, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, akhbarani rabbi, Rabbku mengabarkan kepadaku, anni, sesungguhnya aku, sa'aro, akan melihat, alamatan fi ummati, tanda-tanda pada umatku. Faida ra'aituha, jika aku melihat tanda tersebut, aktsartu min qauli, aku memperbanyak mengucapkan subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqad ra'aituha, di mana beliau sudah melihat pada waktu turunnya ayat, yaitu idza jaa nasrullahi wal fathu Makkah,
yaitu pada penaklukan kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dimulai dari awal ayat tadi, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nas, dan kamu akan melihat manusia yadkhuluna, mereka masuk fi dinillah, pada agama Allah, afwaja, secara berbondong-bondong. Fasabbih, maka sucikanlah, bihamdi rabbika, dengan pujian kepada Rabbmu, wastaghfir, dan mintalah pengampunan kepadanya. Innahu, sesungguhnya dia Allah, tawwaba, maha menerima taubat. Satu hadis yang cukup panjang dengan beberapa riwayat, maksudnya dalam konteks hadis, isi hadis yang sama, di mana yang pertama bahwa salah satu di antara bacaan di waktu rukuk dan sujud adalah bacaan sebagaimana yang ada di hadis tadi, yaitu beliau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Walaupun nanti ada beberapa riwayat yang lainnya, tetapi sekali lagi dari riwayat ini menunjukkan bahwa bacaan waktu ruku dan sujud salah satunya adalah membaca kalimat ini. Kemudian berikutnya berkenaan dengan faidah dari hadis yang kita sudah dengarkan tadi. Pertama adalah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk contoh dari Rasulullah bagaimana beliau memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketundukan beliau serta bersimpuhnya beliau kepada Allah taala, sehingga ketika mendapatkan tanda dari Allah Subhanahu wa taala, beliau pun memperbanyak ucapan-ucapan tadi, termasuk diantaranya adalah istighfar, ya. Kemudian yang kedua, bahwa asyukru lillahi ta'ala, syukur kepada Allah ta'ala itu inda husulin ni'am, ketika mendapatkan kenikmatan. Salah satu dicontohkan di sini ketika Fathu Mekah. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin pada waktu itu adalah ditaklukkannya kota Mekah, ya. Setelah 10-an tahun mereka tidak bisa masuk ke dalam kota Mekah, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala bukakan kota Mekah untuk mereka, dan kemudian mereka mendapatkan juga salah satu di antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana manusia masuk kepada dinul Islam secara berbondong-bondong. Kalau dulu mungkin sedikit-sedikit, sekelompok-sekelompok, tapi begitu Fathu Mekah, maka manusia masuk secara berbondong-bondong. Maka disitulah perintah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan kenikmatan. Kemudian juga disunnahkan untuk beristighfar dan berdoa mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memperbanyak istighfar, kemudian berdoa, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, salah satunya juga begitu. Di antaranya sebagaimana tadi disebutkan, bertasbih, bertahmid atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Dengan ucapan subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini hadis yang ke-114. Kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis yang keempat atau hadis yang ke-115. Ar-Rabi'u, yang keempat, An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas. Kalau disebutkan Anas berarti adalah beliau Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
khadibun Nabi, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla tabi al-wahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi hatta tuwfiya aktsara ma kana al-wahyu alaihi, muttafaqun alaihi. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Allah azza wa jalla menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat beliau. Dalam hal ini maksudnya adalah sering menurunkan, banyak menurunkan. Ada yang menyebutkan terus menerus, sambung menyambung menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat beliau, hingga di sana disebutkan beliau wafat aktsaro maka nal wahyu alaih, di mana disitulah sebagian besar wahyu diturunkan. Jadi menjelang wafat Rasulullah, wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Menurut Imam Bukhari ini hadis yang ke-4982, Imam Muslim hadis yang ke-7524, dan Imam Ahmad hadis yang ke-13.479. Ya maskan asyadakumullah. Di sini disebutkan bahwa menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak hadis yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah surat An-Nasr tadi, di mana surat An-Nasr merupakan pertanda akan dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pada hadis sebelumnya. Kalau yang di hadis yang ini yang kita bahas, bahwa memang dalam ayat di surat An-Nasr itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan kemenangan, pertolongan dari Allah, maka kita disuruh untuk bertasbih, memuji Allah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara global bahwa surat An-Nasr itu sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga sebagaimana yang terjadi pada turunnya ayat ini pada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, di mana surat An-Nasr itu menunjukkan akan dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk di antara akhir-akhir wahyu yang turun. Apa faedahnya? Di sini disebutkan dalam hadis bahwa turunnya wahyu yang banyak menjelang wafat Rasulullah itu dalam rangka menyempurnakan syariat. Allah ingin menyempurnakan syariatnya, sehingga sampailah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu pada haji wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi turunnya wahyu tadi, sekali lagi, banyak turunnya wahyu menjelang wafat Rasulullah adalah dalam rangka menyempurnakan syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk manusia. Kemudian juga bahwa banyaknya turun wahyu pada akhir-akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk di antara tanda-tandanya juga, tidak sebagaimana biasanya. Makanya kemudian diakhiri dengan surat Al-Maidah tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-yauma, hari ini, akmaltu lakum, aku sempurnakan bagi kalian, dinakum, din kalian, agama kalian. Jadi benar-benar sudah sempurna. Ketika wafat Rasulullah, maka
syariat itu sudah sempurna diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian asyhadakumullah, dari keterangan-keterangan tadi juga menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang akhir hayat beliau mencontohkan kepada kita semuanya untuk memperbanyak amal soleh. Salah satunya adalah banyak-banyak bertasbih, bertahmid, dan beristighfar kepada Allah, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dua hadis tadi menjadi pembahasan di bab ini sebagai contoh untuk kita semuanya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akhir-akhir hayat beliau memperbanyak amalan saleh, diantaranya adalah bertasbih, bertahmid, kemudian beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena bab ini pembahasannya adalah bab tentang motivasi untuk memperbanyak amal pada akhir umur seseorang, ya, yaitu dengan amalan-amalan saleh. Ya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu pun di akhir-akhir hayat Rasulullah itu juga banyak, ya. Selain tadi disebutkan adalah untuk menyempurnakan syariat, juga untuk menunjukkan bahwasannya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin dekat. Dan juga mengingatkan agar lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir kehidupan, ya. Kemudian yang terakhir dari bab ini yaitu hadis yang kelima atau hadis yang ke-116 dari pembahasan bab ini. Al-khamisu, yang kelima, an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaih, ya. Dibangkitkan setiap hamba itu dalam kondisi dia mati di atasnya, ya. Jadi, disebutkan di sini bahwa orang itu dibangkitkan, setiap hamba itu dibangkitkan nanti pada hari kiamat dalam kondisi matinya dia, dalam kondisi ketika dia mati, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, ya. Disebutkan bahwasanya menurut Imam Muslim ini hadis yang ke-7232, Imam Ahmad menyebutkan ini hadis yang ke-14.543 dan juga 14.722. Dari hadis ini yang pertama adalah kullu abdin, yang disebut dengan setiap hamba itu adalah kullu mukallafin, setiap yang sudah terkena beban, orang yang sudah mukallaf, yang sudah balik, ya, yang sudah terkena beban syariat. Khurran kana au abdan, baik orang itu merdeka atau budak, sama. Rajulan au imratan, baik laki-laki maupun perempuan, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi yang disebutkan hamba itu semuanya yang sudah mendapatkan beban syariat, baik itu orang yang merdeka maupun budak, atau laki-laki maupun perempuan, disebut mukallaf. Jadi kalau orang sudah balik itu, maka dia terkena beban syariat. Ketika dia melaksanakan syariat, dia mendapatkan pahala. Meninggalkan syariat, nanti mendapatkan dosa. Artinya sudah mulai tercatat setiap amal yang dia lakukan. Kemudian ala ma ta'alai, atas apa dia meninggal di atasnya. Ai alal halati lati mata alai, dalam kondisi di mana dia mati di atasnya, ya. Kalau nanti di sini sebutkan faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah motivasi kepada kita semuanya untuk apa? Ala husnil amal,
untuk beramal baik. Ya. Liyakuna anisahu yaumal mahsyar, supaya nanti ketika dibangkitkan dalam kondisi seperti itu pada waktu hari perkumpulan, hari mahsyar. Makanya nanti dalam hadis juga disebutkan ketika ada orang yang haji kemudian dia meninggal, maka dia pun dikuburkan, dimakamkan dengan kondisi dia menggunakan pakaian haji ihram, ya. Karena nanti dia akan dibangkitkan seperti itu, ya. Jadi hadis ini juga sekali lagi juga menerangkan kepada kita semuanya untuk memotivasi kita semuanya untuk beramal baik, ya. Supaya nantinya ketika dibangkitkan dalam kondisi sebagaimana ketika kita meninggal. Kemudian berikutnya adalah berusaha untuk menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihi, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadah yang dilakukan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga akhlak beliau dan seluruh kondisi beliau, ya. Jadi berusaha berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari sisi ibadah yang beliau lakukan, bagaimana kita berusaha untuk melaksanakannya, kemudian akhlaknya beliau, bagaimana kita berusaha mencontohnya, kemudian juga pada setiap kondisi beliau, ya. Kemudian faedah yang ketiga di sini disebutkan adalah memperbanyak amal ketaatan pada setiap waktu yang kita lewati. Al-isdiyadu minat ta'ati fi sairil awqati, memperbanyak amalan-amalan ketaatan pada setiap waktu yang kita lewati, ya. Ini semuanya dalam rangka apa? Mempersiapkan diri menghadapi yang namanya al-maut, kematian. Karena kematian itu dekat waktunya, makanya perlu persiapan, di mana persiapan tersebut adalah memperbanyak amalan-amalan ketaatan pada setiap waktu yang kita lewati, ya. Wa alal khusus, terkhusus fi halatil kibar wal marad, pada kondisi umur sudah sepuh dan dalam kondisi sakit. Mengapa di sini disebutkan dua kondisi? Karena dua kondisi itu secara manusiawi lebih dekat dengan yang namanya al-maut, kematian. Walaupun tentunya sebagaimana juga sudah kita dapatkan bahwa namanya kematian itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya, bisa jadi orang masih muda sudah meninggal lebih dahulu daripada yang tua. Hanya saja sekali lagi ketika seorang sudah sepuh kemudian seorang dalam kondisi sakit, secara perkiraan tentang dekatnya dia dengan kematian adalah lebih daripada yang lainnya. Makanya di sini disebutkan oleh pensyarah hadis ini mengkhususkan lagi pada kondisi dua tadi, ya. Bukan berarti yang lainnya tidak, tapi dalam hal ini lebih lagi terkhusus bagi dua kondisi tadi. Kalau sudah sepuh dan sakit, hendaklah dia memperbanyak amalan-amalan soleh, ya. Kemudian berikutnya faedah yang bisa kita ambil adalah al-ibratu, pelajaran bi khawatimil a'mal, di akhir amal, ya. Jadi bagaimana kita berusaha untuk mengakhiri amal dengan apa? Dengan amal baik. Faman hasuna amaluhu, barang siapa yang amalnya baik, fi akhiri hayatihi, pada akhir hayatnya, kana lahu bisyaratun khair, maka baginya kabar gembira berupa kebaikan. Waman mata amalihi, barang siapa yang mati, waman sa'a amali, barang siapa yang jelek amalnya, man sa'a amaluhu fi akhiri umrihi, pada akhir umurnya, kana ghairu dzalik, maka itu kebalikan dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi dia mendapatkan kabar gembira, sedangkan yang kedua
dia akan mendapatkan kabar keburukan. Naudzubillah min dzalik. Ya. Dan ini kita bisa dapatkan dengan apa yang sudah Allah perlihatkan kepada kita semuanya. Betapa banyak orang yang terbiasa melaksanakan amal kebaikan, kemudian Allah Subhanahu wa taala akhiri kehidupannya dalam kondisi amal kebaikan yang biasa dia lakukan. Ada orang yang selalu menjaga salatnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan beliau wafat di waktu salat yang dia lakukan. Ya. Satu hal yang besar sekali kenikmatan didapatkan oleh seseorang ketika dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi beramal saleh. Ada orang yang karena dekatnya dengan Al-Qur'an ketika akan meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala juga memperlihatkan kepada orang-orang di sekitarnya kondisi dia meninggal dalam kondisi berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ada orang yang biasanya menyeru manusia untuk melaksanakan kebaikan, mengisi kajian dan lain sebagainya, Allah wafatkan ketika dalam kondisi dia melaksanakan apa yang biasa beliau lakukan. Ya. Ada syekh yang kemudian sering memberikan tausiah, kajian, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia dari keburukan. Allah wafatkan dalam kondisi seperti itu. Dalam kondisi ketika kajian, ketika khutbah Jumat, ya, juga ada yang seperti itu. Yang berinteraksi dengan Al-Quran juga begitu. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda tersebut kepada orang tersebut. Ya. Sebagaimana juga pernah terjadi pada orang-orang soleh terdahulu, baik di kalangan sahabat radhiyallahu anhum dan juga orang-orang sesudahnya. Kemudian juga sebaliknya ada orang yang karena terbiasa melaksanakan amal keburukan sampai akhirnya akhir hayatnya pun ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keburukan. Naudzubillah min dzalik. Ya. Biasa mabuk, ya. Diingatkan malah menentang sampai akhirnya dia pun meninggalnya dalam kondisi sedang mabuk. Ada yang berjudi diingatkan, kemudian menentang, akhirnya meninggalnya dalam kondisi berjudi. Ya. Ada orang yang diingatkan, ada satu kisah ketika di Mesir kalau tidak salah, ada seorang wanita, ya, yang menggunakan pakaian tidak layak naik satu bus. Kemudian ada seorang syekh, orang tua yang melihat kondisi anak muda tersebut, wanita muda tersebut menggunakan pakaian tersebut, akhirnya memberanikan diri untuk mengingatkan wanita tadi. Diingatkan wanita tadi untuk berpakaian yang sopan bahasanya, dengan bahasa halus. Ya. Tapi kemudian malah wanita tadi menantang orang tua tadi, bahkan menantang Allah Subhanahu wa taala dengan diberikannya ataupun dimasukkannya dia ke dalam neraka. Tidak waktu lama disebutkan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya di mana wanita tadi kemudian meninggal dalam kondisi dia seperti itu. Ya, naudzubillah min dzalik. Begitu pula ada orang yang ketika meninggal dunia, akhir-akhir hayatnya yang keluar dari lisannya harusnya kalimat-kalimat baik, ketika diajarkan kalimat-kalimat baik tetapi yang keluar malah kalimat-kalimat buruk. Ternyata apa? Karena kebiasaan dia sebelumnya adalah melakukan ataupun mengeluarkan kalimat-kalimat yang buruk. Naudzubillah min dzalik. Makanya di sini disebutkan bahwa akhir ayat hidup seseorang itu salah satunya ditentukan dengan apa yang dia lakukan sebelum-sebelumnya. Kalau amal kebaikan, maka akhir kehidupannya ditutup dengan kebaikan. Sedangkan kalau dia terbiasa dengan keburukan, Allah Subhanahu wa taala akan tutup dia dalam kondisi di atas keburukan. Kalau kita dapati ada orang mungkin kehidupannya diisi dengan keburukan, tapi kemudian akhir hayatnya dia ditutup, ya, sebelumnya terbiasa beramal buruk, tapi kemudian akhir hayatnya dia terlihat husnul khotimah, ditutup dengan penutupan yang baik, maka ada salah satu di antaranya berkenaan dengan pembahasan jujur, dalam hal ini hati yang ada dalam dirinya. Mungkin kita pernah mendapati kisah
ada seorang wanita pelacur yang kemudian menolong anjing yang kehausan, lalu kemudian dia meninggal dunia, ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni, ya, karena bisa jadi di situ ada setitik, ya, dalam hatinya itu kebaikan, yang disitulah Allah Subhanahu wa taala hanya yang tahu, ya, sedangkan manusia yang lain tidak, ya. Tapi intinya bahwa karena apa? Karena ada setitik kejujuran pada dirinya, kemudian akhir hayatnya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kebaikan juga, ya. Sama halnya ketika ada seorang yang ingin ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan dia masih dalam kondisi musyrik, maka Rasulullah SAW menyampaikan, kami tidak membutuhkan bantuan dari orang-orang kafir. Lalu orang tadi berkata, ya Rasulullah, kalau begitu apa yang harus saya lakukan kalau saya ingin atau bisa ikut dengan pasukan ini? Masuklah Islam. Orang itu masuk Islam. Akhirnya kemudian ikut perang bersama Rasulullah. Kemudian Allah takdirkan beliau wafat, ya. Jadi cuma sebentar beramal soleh, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang besar kepada orang tersebut. Nah, mengingatkan kepada kita semuanya bahwa hari ini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita nikmat yang besar berupa iman dan Islam. Maka salah satu usaha kita menjaga nikmat tersebut adalah memperbanyak amalan ketaatan sebagaimana yang disebutkan tadi pada setiap waktu yang kita lewati. Berharap betul bahwa Allah Subhanahu wa taala menutup akhir kehidupan kita dengan kebaikan sebagaimana yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, asyhadakumullah. Begitu pula sebagaimana yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi dengan memperbanyak bacaan atau ucapan-ucapan, ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik tasbih, tahmid maupun istighfar, dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, asyhadakumullah, ini beberapa hadis berkenaan dengan motivasi untuk memperbanyak amal kebaikan pada akhir-akhir umur kita. Mudah-mudahan 5 hadis ini menjadi bahan renungan bagi kita semuanya dan juga tambahan ilmu kepada kita semuanya, dan bagaimana dari hadis-hadis yang kita sudah bahas bisa kita amalkan. Berharap betul sebagaimana yang kita inginkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menutup akhir kehidupan kita di dunia ini dalam kondisi berada di atas kebaikan, yaitu amal soleh. Baik iman dan Islamnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam kondisi kita melaksanakan amalan-amalan soleh apapun bentuknya. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada bab yang baru, ya, yaitu bab tentang penjelasan banyaknya jalan kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Demikian, subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.